dari mulai wirid dilakukan, itu kayak ada suara kayak selewat gitu. Wah 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 wah, ya mengelilingi saya gitu. Nah, bukan hanya nangis, dia ketawa. Lusa, lalu sebel lagi, ini apa lagi gitu kan, ini apa, cuman mengelilingi kayak ngelilit gitu. Itu ada suara, astagfirullahaladzim, jepret, jepret. Suara yang pertama itu 3 kali, jepret, jepret, jepret. Nah, yang ketiga kali makin deket, depan muka banget, tepat sekali depan muka, jepret, jepret, jepret. Saya ada yang ngebisikin, arek naon, dengan suara yang menggema gitu. Arek naon, merinding saya. Arek naon, kalau istilah bahasa Indonesia, kamu mau apa kesini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Hendra dalam acara kisah misteri Lawang Geni. Pada kesempatan video kali ini mungkin beda dari biasanya ya. Biasanya kan kita explore dan mohon maaf kita sudah terlalu lama tidak upload lagi nih, baru saat ini lagi upload ya. Dikarenakan memang ada beberapa sesuatu hal kesibukan yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Jadi mohon maaf untuk video kali ini ya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada tahun 2009 pada saat saya kuliah semester 3 ya. Tujuannya kita mau uji lah, itu menyepi di salah satu goa yang berada di Pangandaran. Yang goa tersebut tidak akan saya sebutkan karena goa tersebut merupakan salah satu cagar alam di Pangandaran gitu. Ya, mungkin kita lanjut aja ke ceritanya ya. Jadi punya pengalaman yang menurut saya benar-benar horor gitu, benar-benar horor dan pokoknya di luar nalar banget. Tetapi memang karena suatu kekonyolan saya gitu, suatu kekonyolan saya yang sehingga pada saat itu saya gonta-ganti guru. Langsung ke intinya saja, saya itu berangkat 4 orang. Istilahnya satu hari satu malam di gua tersebut. Nah, sebelum kita bahas fenomena yang berada di gua yang tadi saya sebutkan itu, gua tersebut, sebelum berangkat pun memang banyak kendala-kendala di luar nalar loh, di luar nalar ya. Perjalanan kalau dari daerah saya itu dari daerah Sumedang ke Pangandaran kurang lebih 3 jam sampai 4 jam lah ya, kurang lebih. Nah, kata guru saya tuh gini sebelum berangkat ya, jadi ini air kelapa kamu minum, katanya. Minum nih, yang 4 orang itu teman-teman saya tuh diminum. Nah, nggak tahu kenapa pas singkat cerita di tengah-tengah perjalanan kurang lebih itu dari Malangbong Garut mau ke arah Tasik, kita berangkat itu jam 8 jam 9 siang lah ya, kurang lebih itu. Saya hampir lupa ingat, pokoknya saya ingat itu pas jam 7 saya berangkat ke rumah guru saya, pas pemberangkat itu kurang lebih jam 8 atau jam 9 lah. Nah, logika guys, logika dari Sumedang ke Malangbong itu berhenti cuma 1 kali di daerah Wado Sumedang. Tetapi yang saya alami waktu itu sebentar, tapi melihat jam itu lama gitu. Nah, berangkat jam 8 kok datang ke daerah Malangbong itu jam 1 siang. Padahal jalanan nggak macet, lancar selancar-lancarnya pokoknya. Kenapa? Karena kita berhenti. Karena itu kita hujan gitu. Hujan yang lumayan, hujannya itu lumayan agak tebel lah, agak deras gitu. Ya makanya kita lebih memilih ya udah berhenti dulu, istirahat dulu. Nah,
Yang lain pada makan, tetapi saya nih, saya lapar katanya mampir dulu. Nggak ngelihat waktu, belum belum ngeh waktu itu jam jam 1 gitu. Nah yang lain makan, saya kok nggak mau makan, malahan lihat nasi pun kayak kayak belatung lihat nasi itu. Pengennya itu bunga ini, apa, pengen makan bunga ros ya, bunga ros dan bunga kenanga atau bunga melati. Apalagi melihat bunga melati itu, aduh kok serasa enak gitu makan bunga melati itu. Ya udah setelah itu yang lain pada makan nasi, saya lebih memilih ke apa, ke rumah-rumah warga karena pada saat itu kan saya mampir dulu, berhenti dulu, maksudnya berhenti dulu di pom bensin karena sebelahnya itu ada tukang warung, mereka di warung, saya nyari-nyari bunga ros, "Mau kemana?" katanya, "Kok saya mau ke sini dulu," katanya. Kalau guru saya udah ngeh bahwa saya tuh, kayaknya udah mulai bereaksi di dalam tubuh saya itu memang sudah merasakan sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, oke saya mencari bunga ros itu, ada nih ngelihat dan di situ tuh ada yang punya rumahnya karena kan di pinggir jalan ada bunga ros. Saya minta, "Pak, izin boleh minta bunga rosnya?" "Mau kemana?" katanya. "Saya mau berangkat ziarah ke Pangandaran." "Aduh masih jauh atuh." "Ya dari mana?" "Dari Sumedang." "Oh dari Sumedang," katanya. "Ya udah mangga." Nah, kurang lebih itu ada beberapa bunga ya. Ya pokoknya hampir ada beberapa tangkai gitu. Saya eee, petik, masukin ke plastik ya, ke kantong plastik. Nah, balik lagi ke teman-teman, ke pom ya, ke samping pom, ke warung. Yang lain masih belum selesai makan, saya tuh, makan bunga ros. Tapi benar-benar itu kalau perbandingan pada saat itu makan sate sapi, kita lagi lapar makan sate sapi, itu kan memang sate yang saya, sukai gitu, sate sapi ya. Nah, kurang lebih menyerupai nikmatnya tuh, wah masya Allah luar biasa pokoknya. Nah, pada saat itu makan terus, wah kayak yang bener-bener nafsu ngelihat, apa, makan bunga rosnya itu. Dan nggak mau minum air putih, pengennya itu susu murni, susu kayak, susu tawar itu kayak Bear Blend, kayak gitu ya, minum gitu. Nah, setelah itu kok ngerasa berenergi lagi gitu, berenergi lagi. Wah, luar biasa ini. Kok aneh, cuman saya nggak kendal ke teman-teman, nggak coba bicara atau ngobrol sama guru saya, karena memang kalau ada sesuatu hal aneh, jangan diomongin pada saat itu gitu, pada saat di perjalanan maupun di tempat nanti ataupun di perjalanan pulang gitu, jangan gitu. Kalau ada keanehan ya udah cukup cukup dikonsumsi sama diri sendiri aja katanya sama guru saya. Oke, singkat cerita setelah saya makan bunga ros itu dan minum susu Bear Blend itu, susu murni ya, susu murni. Oke, di kita berangkat lagi. Karena pada saat itu hujannya udah mulai reda, udah mulai berhenti ya. Lanjut lagi. Nah, tetap belum ngeh ke waktu ya. Belum ngeh pada saat itu, belum ngeh jam 1. Nah, setelah berangkat beberapa meter kemudian, temen yang lupa ngisi bensin, balik lagi nih. "Aduh, balik lagi ke pom," katanya. "Kenapa?" "Kan kita mau ngisi bensin," katanya. "Oh, mau isi bensin, ya udah, sekalian saya juga kan, mau isi bensin juga," gitu kan. Balik lagi ke pom. Nah, ceritanya kita ngisi 20.000. Oke, selesai. Berangkat lagi. Di tanjakan Gentong, hujan deras lagi. Waduh, gimana nih? Ya udahlah, kita lanjut aja, lanjut gitu kan. Lanjut. Nah, entah itu daerah Ciawi atau daerah mana lah ya. Hujan semakin deras tuh. Cuman yang saya bingungkan, saya kan punya penyakit alergi ya, punya penyakit alergi dingin. Kalau kena air atau, kena angin pada saat bawa motor,
baik itu sore ataupun malam atau siang pun, apalagi kalau lagi hujan itu udah bengkak-bengkak ya, semuanya bengkak-bengkak. Pokoknya area-area yang memang, kena angin atau kena air hujan itu udah repot banget, ampe segede-gede gimana lah tangan, jari-jarinya juga, gitu. Saya punya alergi dingin. Nah, pada saat itu yang saya anehkan, cuman tetap saya nggak bilang ke guru saya juga teman-teman, "Oh, kita kan saya kan hujan-hujanan dari pas pertama tadi, pertengahan daerah Wado sampai sini, kok tidak mengalami apa, penyakit saya kok nggak kambuh gitu. Biasanya dingin sedikit juga, bengkak, ini enggak." Wah, udah skip aja, udah pokoknya hanya cukup dikonsumsi sendiri aja. Oh, alhamdulillah aneh penyakit saya kok nggak kambuh gitu meskipun ini dingin. Nah, sedangkan pada saat itu sampai Ciawi ya kurang lebih sampai Ciawi, semuanya udah basah kuyup si pakaian. Karena kan kita nggak bawa pakaian lagi gitu buat diganti gitu. Kan, hanya memakai ya itu aja celana, baju, jaket, sarung tangan, sama sepatu yang dipakai gitu. Selebihnya kita nggak bawa ganti gitu. Nah yang saya herankan itu, kok kenapa penyakit saya nggak kambuh gitu. Sedangkan saya bener-bener sensitif banget. Nah pas datang ke Ciawi kita ya udahlah, daripada kita lanjut makin deras hujannya, kita berhenti lagi aja, berhenti ya di warung gitu. Aneh banget setelah berhenti, pokoknya setiap berhenti, saya tuh mengalami lapar ingin makan bunga gitu. Nah kalau di daerah Ciawi itu saya laparnya itu bunga kenanga. Nyari sendiri bunga kenanga, yang lain di warung ngopi kan kopi hitam. Saya tuh nyari bunga kenanga, sama gitu ke rumah-rumah warga. Nah, kebetulan dapat lagi bunga kenanga. Makan itu kayak kerasukan gitu, kayak bener-bener saya tuh mengalami keanehan yang memang di luar nalar banget. Kok kamu kenapa makan bunganya serasa bener-bener nafsu gitu, lapar nggak kuat. Makan tuh si bunga kenanga itu hampir setengah kantong plastik habis guys, habis. Nah pada saat itu pengennya kopi hitam tapi tanpa gula, kopi pahit, sama pengen ngerokoknya itu gula garam merah. Oh, kenapa ya? Nah di sana saya pun aneh lagi. Tadi benar-benar nafsu banget makan bunga ros, sekarang bunga kenanga kayak benar-benar ngarui gitu kalau istilah Sunda ya. Makan tuh setengah plastik tuh habis. Oh, nafsu banget pokoknya saya makan bunga kenanga itu. Nah singkat cerita, setelah beres nih hujan berhenti lagi, lanjut lagi guys, lanjut terus. Wah, nah setelah singkat cerita, nah baru ngeh, kok perasaan, kata teman saya yang satu ya, kok perasaan, katanya dari Sumedang kita berangkat jam 8, terus sampai Wado paling 2 jam katanya. Berarti kalau berangkat jam 8, jam 10 kita berhenti di Wado. Sedangkan di daerah Wado, kita berhenti gak lama-lama amat katanya. Ternyata apa yang saya anehkan, temen saya juga mengalami hal sama. Cuman, nah kalau temen saya lebih anehnya tuh waktu dia ngeliat di handphone kan, jam 1 katanya. Logika dari Sumedang ke Wado paling 2 jam kalau daerah saya ya, karena memang lokasi daerah saya itu di daerah terpencil gitu. Kalau mau ke Sumedang Kota memakan waktu 1 jam. Dari Sumedang Kota ke Wado segimanapun lambatnya itu kurang lebih 1 jam gitu. Berarti 2 jam kan memakan waktu. Kalau kita berangkat jam 8 pasti datang ke Wado jam 10 datang gitu. Dan di Wado juga pada saat kita istirahat yang tadi saya sebutkan di samping pom di warung itu, enggak memakan waktu setengah jam gitu, berhenti kan gitu istirahat. Tapi pas dilihat jam 1, berarti
2 jam tuh, 2 jam. Yang anehnya tuh 2 jam kemana gitu kita kan. Gitu. Terus fenomena ketiga kok tiba-tiba saya ingin minum kopi hitam gitu. Dulu kan saya nggak suka kopi hitam pahit gitu, nggak suka gitu. Setelah hujan reda kita berangkat lagi. Nah, di perjalanan karena memang kita udah tanggung basah kuyup guys, udah tanggung basah kuyup, ya udahlah mendingan kita paksain aja. Nanti kan kalau di lokasi kita bisa bisa apa bisa santai lah gitu kan, kalau kalau nyampe nya sore nggak malam kan kita bisa kemana dulu gitu kan. Kita lanjut lagi, udah paksain terus hujan-hujanan sampai datang ke lokasi parkiran nih, karena kan kita singkat cerita langsung datang ke parkiran tempat parkiran umum biasa, parkiran wisata di Pangandaran gitu kan. Nah ikut parkir di sana. Nah dengan keadaan baju yang basah kuyup ya, basah kuyup karena kan kita dipaksain tadi hujan-hujanan. Nah setelah itu tuh si si guru saya itu langsung gini aja, udah jangan lama-lama karena ini waktu udah 5:30. Hah? Saya bilang 5:30? Masa? Logika dari tadi kan saya bilang dari Ciawi pun jam sekian. Ya taruhlah jam 1 lah, jam 1 berarti 1, 2, 3, 4, jam 5. Masa makan waktu 4 jam? Ya udah saya pulang dari sana udah nggak mau banyak bicara lagi sama siapapun. Hah? 5:30 baru sampai. Sampai kan kita 5:30. Ayo cepat katanya, udah terlalu sore, jangan lama-lama. Cuman itu kunci jaga, harus teliti katanya. Cek lagi, helm simpan aja di sini. Ya udah, kita langsung nih ke ke tiket ya, ke tiket masuk kan itu di tiket juga. Nah kata pemandu gini, mau sekalian ziarah? Ya, iya kata. Oh ya udah, hati-hati ya bawa bawa barang-barangnya katanya. Ya udah, nah, berangkatlah karena dari lokasi si pemandu itu penjaga tiket ke lokasi goa tersebut itu kurang lebih makan waktu entah 5 menit atau 10 menit, dekat cuman jalannya agak nanjak gitu, ada tangga-tangga gitu kan. Dan lokasi guanya itu berada tepat di kayak di bawahnya air laut, di atasnya itu gua. Dan kata si pemandu kata penjaga tiketnya itu karena kalau memang air lautnya lagi pasang itu bisa masuk ke gua tersebut katanya. Waduh ngeri juga kata saya. Oke udah. Nah singkat cerita datang ke lokasi guanya. Kata guru saya gini, nah ini gua untuk Eko nyepi di sini katanya. Oh, saya kira kok kenapa ya nggak dibilangin dulu dari awal, guru kata saya kan. Kirain saya tuh guru saya dengan temen yang 3 orang itu mau semuanya bermalam di sana gitu kan. Wiridnya tuh bareng-bareng gitu di sana. Ternyata enggak guys, enggak. Oh, guru kirain barengan di sini. Ya enggak katanya, satu orang. Kalau teman kamu yang 3-an ada nanti di gua, ada gua lagi kan, ya gua bla 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 lah, ada gua lagi, terus yang satu ada di sana katanya, di sana. Oh itu ya udah. Aduh saya pikir saya berani nggak ya gitu kan. Pokoknya campur aduk. Saya takut karena tadi kata penjaga tiket kalau air laut pasang suka naik kan airnya, takutnya amit-amit kenapa-kenapa gitu kan, yang bisa membahayakan diri saya gitu. Aduh gimana saya kan mau nawar ke guru saya udah tanggung ke sana gitu. Aduh, saya udah nggak mau banyak ngomong aja gitu. Ya udahlah. Oh terus saya harus mulai jam berapa guru katakan? Jam 8 aja katanya, jam 8. Oh ya udah. Nah dari 5:30 nyampe ke goa masih agak gimana ya, terang-terang inilah gitu kan. Nah ini katanya hiyo nanti dibakar, ada 5 butir kan, ada 5 hiyo gitu, hiyo gunung kawi kan gitu, bawa 5 sama bunga sedap malamnya itu 5 gitu guys. Ada 5. Oh ya udah, nanti disimpan si bunganya lalu dibakar si hionya,
lalu mulai katanya. Dan kamu jangan sama sekali katanya gerak dari tempat duduk kamu katanya. Kecuali kalau kamu ingin pipis, ingin buang air kecil, silakan ke bawah, langsung wudhu lagi, mulai lagi gitu. Kecuali itu katanya. Oh ya udah. Terus kalau misalkan melanggar itu gimana? Berarti batal. Kamu untuk ajaran ini kamu batal katanya. Oh ya udah. Sayang juga. Saya udah sebelumnya kan saya udah puasa sehari lahir kan, itu seweton senaptu kalau istilah Sunda. Oh, kan saya sayang gitu kan, sayang. Aduh, saya udah puasa sedangkan kan ini ujian ini saya harus tuntas gitu. Oh ya udah. Nah, mulailah udah mendekati setengah 8, kok ini udah mendekati waktu mulai, saya mau nganterin teman-teman kamu dulu ke gua selanjutnya dan yang lainnya gitu kan. Ya udah. Jadi nah ini katanya buat wiridnya tadi katanya Mihio sama bunga sedep malamnya, tata caranya dilakukan dan kunci pembukanya ini katanya amalannya. Yaudah sok kamu mulai dari sekarang katanya, persiapan pas tepat jam 8 mulai katanya. Yaudah saya handphone kan tas disimpan, saya lihat baru setengah 8. Nah kurang lebih selama 50 meter guru saya balik gitu, kan masih terlihat tuh. Karena apa ya, dia tuh kan bawa senter, terlihat itu apa yang terjadi guys. Saya ada yang ngebisikin, "Arek naon?" dengan suara yang menggema gitu. "Arek naon?" Merinding saya. "Arek naon?" Kalau istilah bahasa Indonesia, "Kamu mau apa kesini? Mau apa kesini?" Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya kaget kan. Astagfirullahaladzim. Belum apa-apa udah apa ini kan, udah ada yang kayak gini. Astagfirullah, apa ini? Ya udah. Saya mulai pengalihan isu tuh dari sana, udah mulai gelisah. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa? Kata saya tuh. Nah guys, setelah itu saya kan persiapan, udahlah jangan dihiraukan kan gitu. Saya persiapan, setelah persiapan ada yang kayak ngelempar batu gitu, goprak gitu kan, goprak gitu. Nah, saya mulai nih makin gak karuan nih. Waduh ini belum apa-apa, belum apa, gangguan udah mulai ada nih kan gitu. Ya udahlah, saya ke bawah lagi, bawa air wudhu, pipis dulu ya, kencing buang air kecil dulu. Setelah itu balik lagi ke gua, ke goa itu. Nah, langsunglah saya duduk. Nah, itu udah mulai rileks sih badan, rileks, itu mulai adaptasi kan, gitu. Nah, setelah itu kan bener-bener sunyi kecuali suara tetesan air dari batu kan. Kalau istilah Sundanya itu cikaracak gitu kan, dari batu turun ke bawah gitu kan, tak 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 gitu. Hanya suara itu gitu kan, hanya suara itu. Nah dan tiba-tiba setelah setengah jam kurang lebih dari mulai wirid dilakukan, itu kayak ada suara tertawa, cuman kayak yang gimana ya, yang lewat gitu, kayak yang selewat gitu. Wah, 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 wah. Ngilang lagi. Astagfirullahaladzim. Saya nggak berani buka mata tuh waktu itu. Apa saya? Astagfirullahaladzim. Suara apa? Udah, fokus lagi gitu. Karena kan ultimatum dari guru saya, kamu jangan sekali-kali bergeser dari tempat duduk kamu katanya. Dan jangan kalau nggak ininya amat gitu, nggak urgent amat, jangan sekali-kali buka mata gitu kan. Udah, saya fokus aja, dikit lagi, ya wirid lagi gitu kan, wirid lagi. Nah, hampir kurang lebih setengah jam lagi guys, setengah jam lagi itu kayak ada ini apa?
terasa ke badan itu yang ngelus dari pundak kanan dulu. Ngelus, ngelus, astagfirullahaladzim, ini apa lagi gitu kan, ini apa, cuman mengelilingi kayak ngelilit gitu, set, nggak ada. Itu 3 kali kejadian, astagfirullahaladzim. Nah, dan itu memang tidak terlalu kaget sih, terasa banget gitu, gitu. Muter, aduh saya merinding banget nih. Terus ngelilingin ke badan gitu kan, cuman selama ada 3 kali kejadian, langsung lumayan tuh sampai kurang lebih jam 11 gitu kan. Terlalu lama di sana udah nggak ada, aman nih, aman. Aman. Jam 11 saya benar-benar kaget, guys. Benar-benar kaget. Itu ada suara kayak kayak bukan kayak lemparan, tapi kayak gitu, cepret gitu, kayak cepret gitu. Astagfirullahaladzim, saya kencang tuh bilang istighfar. Astagfirullahaladzim, cepret, cepret, apa gitu kan. Suara yang pertama itu 3 kali, cepret, 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 nggak ada lagi. Beberapa detik kemudian dia semakin mendekat, cepret, cepret, cepret. Astagfirullahaladzim, saya makin ini aja, makin geram aja, makin nggak karuan lah pokoknya. Nah, yang ketiga kali makin deket, depan muka banget, tepat sekali depan muka, cepret, cepret, cepret. Saya kaget langsung, astagfirullahaladzim, buka mata, cuman duduk nggak gerak, astagfirullahaladzim. Nah, ternyata 2 binatang landak, guys. Kalian udah pasti tahu lah ya, binatang landak yang bulunya itu berduri. Nah, oh iya, saya lupa. Dan selain tadi saya dibekali hiyo 5 butir, terus bunga sedap malam, dan itu hanya mengandalkan penerangan hanya 1 lilin ya, 1 lilin. Kalau lilin kan dari jam 8, 9, 10, 11, 3 jam itu udah mulai berkurang kan, tinggal setengahnya lagi lah kurang lebih ya. Nah, tiba-tiba pas saya buka mata gitu, itu iya landak, karena kan dari lilin dari ujung sini nih, dari ujung kanan. Si landak keluarnya mungkin dari lubang sebelah kiri saya, makin mendekat, kan ini tepat sekali kurang lebih 1,5 meter dari depan saya itu landak 2 dengan bulunya kan suka ngembang gitu kan si bulunya itu. Itu saya kaget. Sedangkan kan penerangan hanya terlihat bayang-bayang kayak terlihat samar gitu, kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya itu gimana, mau lari nggak boleh, mau gerak dari tempat duduk nggak boleh. Yang akhirnya saya menguatkan diri aja, astagfirullahaladzim. Tapi anehnya tuh ketika saya kaget gitu, dia pun kaget. Mungkin kan sama-sama kaget, dia pun juga takut gitu kan. Takut, dia pun kayak yang diam itu ngeliatin saya. Aduh, mudah-mudahan dia pergi gitu kan dalam hati saya tuh. Ternyata dia pergi, guys. Mulai berjalan mundur kayak gitu. Mundur, terus dia lenggok-lenggok gitu kepalanya. Lalu dia tuh balik lagi ke lubang itu. Ternyata logikanya gini, mungkin saya nggak tahu juga tuh. Karena kan dipenuhi asap di goa tersebut tuh, karena saya kan bakar hiu itu, mungkin dia ngap keluar lah, mungkin gitu kan. Tapi yang saya lihat yang ketemu sama orang gitu, jadi kayaknya udah biasa banget gitu si landak itu, dan dia tuh langsung pergi lagi gitu. Oke, nah setelah dia pergi lagi, saya mulai lagi nih zikir gitu kan, ya wirid gitu, wirid, anteng. Wah, udah hampir mungkin 1:30 malam gitu kan. Karena yang saya ini kan tolak ukurnya kan, kalau kita lama nih mungkin perkiraan, wah ini udah berapa jam, ini udah berapa menit gitu kan, kita udah mesti rada tahu lah ya gitu, rada tahu. Nah, kurang lebih 1:30, karena saya tidak boleh melihat waktu. Kira-kira itu 1:30. Nah, baru kan kirain ujian tuh hanya stuck sampai di situ gitu. Nah, 1:30 itu kayak kayak
suara tangisan yang memang benar-benar tersendu-sendu gitu. Ih, saya merinding banget nih. Astagfirullahaladzim. Wah, ini apa lagi kata saya kan. Astagfirullah, ini apa lagi gitu kan. Makin makin deket, jauh. Kalau itu suara itu gitu, deket, kayak yang mengelilingi kita, yang mengelilingi saya gitu. Nah, nah, bukan hanya nangis, dia ketawa. Nah, kalau ketawa dia jauh, deket. Kedengaran suara saya tuh jauh, deket gitu. Sebelah dia, apa? Saya kan heran. Duh. Nah, kalau kejadian itu saya tidak mau buka mata. Khawatirnya saya nggak kuat, langsung saya lari gitu. Sedangkan penerangan hanya dibekali lilin saja gitu kan. Nggak mungkin kalau lilin dibawa lari kan itu pasti padam si apinya, korek nggak bawa. Lilin hanya satu yang yang nyala gitu kan. Itu pun hampir mau mungkin ke ini angin gitu kan. Nah, senter nggak dibekali senter kan, gitu. Aduh, ya udahlah, saya cari aman aja, udah nguatin aja gitu kan. Aduh, gimana, ya udahlah, saya harus kuat gitu kan. Mantap. Nah, nah berjalannya waktu mungkin berapa detik dia ngilang. Udah nggak ada nih. Saya udah masih gelisah aja, wah nggak karuan apa. Sebelum mudah-mudahan udahlah sampai sini aja gitu kan si ujiannya, saya berharap kayak gitu. Ternyata guys, saya udah bener-bener capek tuh. Bukan hanya itu lagi, itu yang mungkin yang pertama sekian kalinya udah saya mencoba relaksasi lagi, mencoba merilekskan diri lagi gitu kan. Udah rileks, lanjut lagi saya dikir gitu. Nah, kalau yang ini berbeda. Kalau kejadian yang ini dibilang takut, ya ada takut. Cuman dibalik takut nggak seperti yang udah gitu kan, nggak kayak ada yang ngelus, nggak ada suara yang tertawa gitu kan, sembarangan kayak yang suara nangis. Takutnya nggak seperti itu. Takut biasa-biasa aja takutnya gitu. Cuman yang anehnya saya tuh merem, tapi saya nggak tidur. Tapi saya kayak ngerasa itu tuh nggak sadar gitu loh. Dibilang sadar ya sadar, dibilang nggak sadar, saya nggak sadar gitu. Cuma kayak gini, kayak lep, saya tuh kan kayak sukma tuh kayak yang keluar gitu, tak. Kayak masuk ke dimensi mereka gitu, tak. Nah, ada banyak rame orang dan orangnya itu kayak bawa tombak banyak gitu. Oh, kalau di jalanan, kalau di Sumedang mah itu kayak kuda renggong, cuman yang depan itu orang-orang yang berjejer kayak tentara gitu, cuman bawa penggawa itu kayak pakai baju kerajaan gitu. Nah, yang saya ini tuh, saya tuh nggak hanya memperhatikan aja kayak kita memperhatikan orang lewat, tapi kita ngeliat di pinggir jalan gitu. Cuman apa ya, nggak jelas gitu mereka tuh sedang melakukan aktivitas apa gitu. Yang jelas yang saya rasakan itu dia tuh kayak berjalan beriringan kayak tentara gitu kan, bawa ini kayak pakai baju kerajaan, tapi di tengah-tengahnya itu ini kan kayak penggawa di sini tuh ada kayak kretek, kayak delman yang, nah, kayak tirai sedikit dibuka tapi dia kayak ngeliat gitu ke saya tuh, cantik gitu orangnya tuh. Oh, apa saya kira, saya terus merinding nggak berhenti guys dari tadi. Oh, nah setelah itu beres, mereka tuh ngelewat. Nah, baru saya kayak yang masuk lagi gitu ke raga saya, si semua tuh lap, astagfirullahaladzim. Waduh, itu bener, wah merinding banget. Di sana tuh saya takut enggak, cuman kagetnya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Yang barusan apa saya bilang. Waduh, apa
Nah, diam tuh beberapa, mungkin adalah 5 menit. Saya tuh belum dilanjut lagi wirid, belum dilanjut. Kaget. Aduh, apa ini, apa gitu kan. Nah, udah saya coba menenangkan diri lagi. Ya udahlah, mungkin itu halusinasi atau mimpi atau apalah, wallahu alam ya. Saya pokoknya asumsinya positif aja, diarahkan ke hal-hal positif aja supaya apa, melawan sesuatu yang saya takutkan gitu. Waduh, ya udahlah, saya lanjut lagi nih, lanjut lagi. Tidak lama kemudian ada lagi fenomena tersebut, udah mulai rileks, kurang lebih mungkin setengah jam atau 1 jam gitu. Berarti kalau tadi saya kira-kira setengah 2, berarti setengah 3 dong. Setengah 3 itu saya keluar, si Sukma masuk ke dimensi, cuman ada yang apa, di dalam gambaran saya, visual saya itu kayak sudah kakek-kakek, cuman tinggi besar, pakai udeng gitu, kayak kain putih yang dililit gitu kan, jenggot panjang, sembada gitu, kayak bawa tasbih gini gitu kan, gitu, kayak seru banget gitu. Nah, dia kayak gini, saya itu sama nggak bisa bicara saya. Kalau diibaratkan wujud dohir, saya tuh pengen nanya, kamu siapa? Cuman nggak bisa. Hanya gini saja. Dia yang terus kayak ngasih pepatah, kayak ngasih petua, kayak ngasih nasihat gitu. Oh, anjeun arek naon ka dieu? Anjeun arek naon ka dieu? Tuh. Mana cenah leungeun? Nah, saya tuh tiba-tiba tangan tuh kayak kayak ngasih kode kayak gini gitu. Nah, dia langsung kayak kasih tangannya tuh langsung dikepalkan ke saya tuh, tak digituin, tak langsung digituin. Ternyata pas dibuka itu batu. Perasaan saya tuh, penglihatan saya pada saat itu batu hitam banget, batu hitam banget segede gini kurang lebih, segede gini, hap, digituin sama dia tuh, tak. Nah, setelah itu genggam, kepel, kalau bahasa Indonesia itu kepal, katanya batunya kepal. Nanti sewaktu-waktu kamu pasti perlu, kata, kamu sewaktu-waktu pasti perlu katanya. Oh, ya udah kan, saya kepala buka, buka baham gitu, buka mulut katanya, buka mulut kamu gitu kan, buka. Saya tuh nurut aja, buka, gitu, mangap gitu kan. Nah, dia langsung kayak gini, gitu kan. Cuman yang spontanitas kena, perasaan itu kena ke gigi saya kayak kletek gitu kan. Apa kan? Yang di mulut dia tuh kayak sinar merah gitu. Cuman yang pas kena ke gigi saya, ke mulut saya jadi kayak mustika gitu, kayak batu juga gitu, kayak ya mustika gimana sih gitu. Gitu kan. Teleg gitu. Teleg. Teleg katanya kan. Oh, telan. Saya telan aja gitu. Nah, itu guys, pas nelen itu kayak gimana ya, licin kayak lendir gitu, kayak lendir, cuman dingin banget masuk ke sini tuh, menyerap itu kayak kayak ditelan gitu, cuman kerasa banget dari saluran tenggorokan tuh ke sini tuh dingin, lebih ke yang tepatnya itu sejuk, gitu sejuk. Nah, dari sana dia tuh, saya mau ikut sama kamu gitu. Saya kan masih apa ya, bertanya-tanya. Saya ngomong nggak bisa. Cuman yang saya rasakan pada saat itu, ngelihat dia tuh kayak yang kena simak gitu. Kayak yang benar-benar, wah gimana sih orang yang kena simak gitu. Jadi kita mau nggak bisa apa-apa gitu. Kayak kena hipnotis gitu. Meskipun saya nggak tahu kena hipnotis kayak gimana, nauzubillah ya, nggak tahu ya kena hipnotis itu kayak gimana. Cuman kalau dengar dia orang
kena hipnotis itu kan langsung kayak nurut-nurut aja gitu kan. Nah itu sama kayak seperti itu, kayak kena hipnotis, kayak kena sima gitu. Saya nggak bisa berbicara gitu kan. Saya mau nanya siapa kamu gitu, nggak bisa. Nah oke, singkat cerita, udah beres dia amanat. Nanti sewaktu-waktu kamu pasti perlu gitu. Dan saya mau ikut sama kamu. Nah setelah itu dia langsung pergi gitu aja gitu, kayak ngilang gitu. Ngelan, nanti saya mau ikut sama kamu. Langsung nggak ada dia. Dan dia nggak ada, saya pun langsung kayak eling lagi gitu, kayak langsung sadar lagi. Astagfirullahaladzim, wah itu nggak karuan, sumpah. Oh apa ya? Ibaratkan takutnya tidak seperti yang udah, tidak sebanding yang awal-awal, tapi kagetnya melebihi kaget yang di awal-awal, fenomena yang di awal-awal. Saya di sana antara mau kabur ya kan, karena udah saya tadi bilang nggak bawa penerangan. Saya mau gimana itu, hampir duduk pun saya mau gerak, mau gerak gitu kan. Saya diem, dan mau gerak gimana, kaki saya pun nggak terasa sama sekali. Karena mungkin itu masuk akal sih, karena mungkin duduk berjam-jam gitu kan, yang akhirnya ini kaki kayak kesemutan, sehingga itu nggak terasa sama sekali. Mungkin itu baal lah ya, baal banget gitu. Nggak ini, aduh gimana gitu kan. Nah setelah itu pergi, si kakek itu pergi, ada kode nih. Karena kan dari awal mandat dari guru saya, kamu berhenti ketika ada kode gitu. Yang memang kode tersebut tidak bisa saya bicarakan di sini gitu. Ada kode, nah aduh ini udah ada kode, no berarti saya beres nih, cukup. Oh iya beres. Nah tidak lama kemudian setelah ada kode beres, saya udah beres zikir, cuman saya diam aja, melongo sambil mikirin kejadian-kejadian yang udah tadi dilalui sama saya gitu. Landak yang tadi saya bilang 2 landak itu, kecuali itu waduh, saya mau cepet-cepet beres gitu perasaan tuh. Nah datanglah guru saya kayak bawa senter gitu, dari jarak beberapa puluh meter udah kelihatan. Nah, itu ada cahaya, oh berarti itu guru saya yang mau jemput gitu kan. Itu kurang itu sekitar jam 4 ya, itu jam 4. Dan memang nggak lama kemudian setelah guru saya datang, kita kan langsung ke bawah, lalu azan subuh gitu kan. Nah guru saya langsung gini, gimana, oh beres, udah beres, ya udah, guru boleh cerita nggak, nanti aja katanya, jangan diomongin, ya udah. Nah hampir saya mau keceplosan kan, mau berdiri tuh, aduh susah karena yang tadi saya bilang kaki saya tuh aduh nggak bisa gerak sama sekali, sama ini tuh baal banget, kesemutan lagi kan. Aduh dibantulah sama guru saya, berdiri karena mungkin logikanya aliran darah nggak jalan kan gitu kan, karena duduk kelamaan gitu. Nah udah berdiri, barulah diboyong sama guru saya ke bawah kan, naik turun tangga gitu kan, pelan-pelan gitu. Nah sampai ke ini istirahat lagi kan, ada yang warung yang gadang kan gitu sampai pagi. Nah ikut ngopi di sana. Saya bisik ke guru saya bisik kan, guru saya boleh nggak kalau cerita, saya udah nggak kuat pengen cerita gitu kan. Ya udah sok, ada apa katanya, tapi kan nggak melanggar katanya kan, sebelum pulang ke Padepokan jangan sekali-kali ngungkapin ini kan. Ya udah nggak apa-apa katanya kan. Ya udah gini guru, dari mulai pemberangkatan kan tadi banyak keanehan di jalan, emang ada apa aja katanya. Kan dari awal kenapa saya dikasih air kelapa, pokoknya saya bahas tuh greget banget, pengen dari awal pemberangkatan ada keanehan-keanehan, saya mau udah gatel banget, pengen nanyain gitu kan, ini ada apa sebenarnya gitu. Nah ternyata kamu disuruh minum air kelapa itu, yang pertama katanya buat
pengisian ke badan kamu gitu, biar biar apa ya, jadi si sosok yang mau mendampingi kamu tuh biar anteng di tubuh kamu gitu, mulai adaptasi ke tubuh kamu katanya gitu. Oh, gitu. Ya udah, lanjut gitu kan. Oh begitu. Itu yang di tubuh kamu itu katanya, itu sosok perempuan. Oh, iya. Ya udah, saya belum belum terlalu apa mendalami apa penerangan dari guru saya itu gitu kan. Ya udah. Terus yang kedua, kenapa guru pas datang ke daerah Wadok pas istirahat pertama kita di dekat pom bensin, kok saya mengalami eh, lapar, pengen makan bunga ros ya. Tadi kan guru lihat, guru cuman mesem-mesem aja gitu kan, cuma tertawa tipis-tipis kayak gitu ngeliat ngeliat saya makan. Gitu kan, kayak ngeliat udah nggak heran lagi, mungkin dia udah tahu gitu. Makan itu bener-bener laparnya, wah nafsu banget pokoknya makan bunga ros itu sama sama apa susu murni Bear Blend itu. Nah langsung ternyata sama guru saya digituin, oh berarti itu katanya, iya kan, karena memang yang di dalam tubuh kamu ada sosok perempuannya, jadi kesukaannya itu katanya bunga melati, kalau nggak bunga ros atau bunga kenanga. Oh gitu. Nah kenapa susu katanya, memang secara filosofinya dia juga terangkan, yang memang saya tidak bisa terlalu jauh menerangkan filosofi di balik semua kejadian itu gitu ternyata. Oh ya udahlah, singkat cerita, termasuk yang pada saat saya di Ciawi tadi gitu, Ciawi yang diterangkan tadi, pada saat istirahat kedua saya mengalami sama nafsu ingin memakan bunga kenanga, itu juga hampir menyerupai sama gitu kan, penerangannya seperti itu. Nah langsung saya singkat cerita mau menanyakan fenomena-fenomena yang pada saat saya melakukan wirid di goa tersebut gitu kan. Guru aneh ya, tadi pas guru pulang, sejak pas saya mau mulai guru pulang kurang lebih jarak 50 meter itu ada suara "Rek naon tadi, aya naon, kamu apa?" katanya, "Rek naon," gitu kan. Ya itu katanya penunggu di sana katanya, jadi menyambut kamu. Jadi dia tuh menunjukkan eksistensinya gitu kan. Oh, jadi kalau kita tuh perkenalannya mungkin gitu, dan supaya bahwa dia tuh memperkenalkan bahwa dia tuh berada di sana gitu. Oh, iya. Oke, lanjut ke fenomena yang kedua. Terus itu yang ke badan kayak ngelus-ngelus gitu, ngelilit apa ya? Kamu pengen tahu nggak itu apa? Itu sosok ular. Astagfirullah, dari sana saya bengong, ke guru saya, hah, ular? Iya ular, cuman ularnya ular gaib katanya. Itu kalau gedenya katanya gede sepaha kamu. Wah yang benar katanya. Saya kan punya fobia ular guys, mungkin orang-orang terdekat udah pasti tahu saya kalau melihat ular yang asli udah pasti saya pusing-pusing. So, udah wah, udah aja saya nggak karuan gitu kan, gelisah gimana gitu kan kalau melihat ular itu, pusing pengen muntah mual gitu kan, karena saya punya penyakit itu juga gitu kan, fobia ular. Saya bengong, wah astagfirullah, yang benar gitu kan kata saya. Ya udahlah gitu kan, udah beres gitu kan, cuma saya kaget aja, waduh ular gitu kan. Iya yang tadi itu ular sama penunggu di sana juga, cuman dia agak di bawah katanya tempat titiknya katanya. Nah, langsung yang ketiga, terus landak itu apa bro? Iya lah, kalau landak memang itu landak mah di pas ada lubang-lubang gua dia suka keluar. Kadang kalau ada yang diare dia suka dikasih makan katanya sama orang-orang peziarah ke sana. Oh gitu. Ya mungkin logikanya asap kan, asap juga ternyata benar juga sama guru. Memang guru saya tuh udah tahu persis, tahu banget gitu lokasi di sana gitu, karena dia mungkin sering juga mungkin ngolah anak-anak didiknya dulu, oh sering juga ke sana gitu kan. Oke. Nah, lanjut cerita, fenomena yang suara itu suara perempuan ternyata tuh
yaitu suara perempuan yang berada di lokasi sana juga. Nah, lanjut ke fenomena yang selanjutnya, tadi saya melihat kayak sosok perempuan cantik yang diiringi sama para penggawa yang memegang kayak tumbak-tumbak gitu. Ternyata memang itu sosok yang bareng sama diri saya itu ya sosok tersebut, katanya, kata guru saya gitu kan. Nanti sewaktu-waktu kamu juga, kata guru saya, itu bakalan hadir lagi, bakal bisa komunikasi katanya. Oke gitu kan. Nah, terus fenomena yang terakhir itu apa guru? Ada laki-laki kakek-kakek bertubuh besar sembada. Saya tuh nggak bisa gerak, nggak bisa nanya, nggak bisa interaksi tanya jawab sama dia. Cuman dia ngasih kayak batu hitam ke pegangan saya dan dia bilang tuh sewaktu-waktu kamu pasti perlu katanya. Oh iya, ternyata setelah guru saya ungkap itu, oh, jadi sewaktu-waktu diperlukan bila mana ada serangan-serangan kayak santet, guna-guna dan lain sebagainya, eh, ada pembentengnya, benteng gaibnya katanya gitu. Itu buat jaga-jaganya katanya gitu. Terus kalau yang dimakan itu buat sama, buat penjagaan juga, kalau buat ngobatin dan lain-lain ya wallahu alam katanya gitu. Nah, oh gitu guru ya. Ya udahlah. Sampai saat itu mungkin nah dia tuh udah beres diterangkan sama dia kan, saya masih tetap aja mikirin apa kejadian tadi gitu kan. Aduh, sebelum alhamdulillah saya lulus gitu kan, saya lulus. Nah, barulah guru saya menyebut teman-teman saya yang memang berbeda lokasi gitu, beda-beda goa gitu kan. Ada yang di pesisir pantainya, ada yang di goa juga. Nah, kalau saya udah di posisi di warung nungguin guru saya yang menjemput teman-teman saya. Ternyata guys, teman-teman saya lebih parah katanya ujiannya dari saya. Ada yang memang berwujud ular asli segede apa katanya. Wah, itu ngeri banget katanya. Cuman memang karena itu wujud dohir terlihat sama dia yang jelasnya sejatinya tuh emang jin gitu, emang gaib gitu. Cuman itu nggak kebayang banget kalau memang terlihat mata lahir saya ular, kayaknya saya bakalan gagal gitu. Nah, oke, kita udah bersatu, udah saling sharing uh, apa kejadian masing-masing, ternyata lebih parah dari saya gitu. Nah, kenapa tadi kata guru satu, kenapa saya bilang ketika ada sesuatu keanehan jangan diungkapkan pada saat mau di perjalanan, mau di tempat ataupun perjalanan pulang, karena takut kaget katanya. Oh gitu, ya udahlah, saya sekarang udah santai, udah bisa bareng lagi. Tinggal mungkin ada beberapa tempat lagi yang ujian saya harus dijalani lagi gitu. Itu baru ujian pertama kan. Ya mungkin itu aja untuk cerita pengalaman menyepi atau wirid di salah satu goa yang berada di Pangandaran. Dicukupkan sekian guys ceritanya. Dan cerita lanjutannya kan ini bukan hanya satu satu tempat aja, karena kan memang saya tujuan dengan guru saya 7 tempat ya, kayak ke Karanghawu, terus ke Sancang Garut, terus Mi Cirebon, ke ke Raja Galuh, ke Kuningan. Di berbagai tempat tuh macam-macam guys, macam-macam, sehingga ya ada inilah punya cerita yang menurut saya itu bisa dibilang konyol ya, gimana ya, malahan saya tuh hampir hampir gila karena gini logikanya. Sebetulnya saya tidak memberitahu guru ke guru itu bahwa saya punya guru lagi ke guru ini.
Saya ke guru ini nggak bilang bahwa saya punya guru lagi gitu. Jadi tetapi mungkin secara batinnya dia udah pasti tahu gitu. Tetapi secara lahir saya nggak bilang gitu, secara lisan saya nggak bilang ke guru saya bahwa saya punya guru-guru lain selain dia gitu. Nah, yang pada akhirnya mungkin ini edukasi lagi, mungkin ini edukasi juga buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya tuh kenapa hampir mau gila, jadi di guru ini dikasih ajaran, guru ini dikasih ajaran, dan saya pun dijalankan ajaran-ajaran tersebut, diulik lah kalau bahasa Sundanya ya, diulik tiap ajaran itu, diulik, dan ada yang insan juga kayak diisi apa, wallahualam. Yang pada akhirnya mungkin secara logikanya, ibaratkan kalau kalau ada suatu wadah itu entah itu gelas atau apalah, gelas lah gitu ya, gelas. Terus airnya tuh 1 galon, dimasukinlah ke gelas itu, nggak bakal muat semua. Nah mungkin ibaratnya badan saya frekuensi tubuhnya seperti itu karena memang tiap tiap orang mempunyai frekuensi tubuh ukurannya tuh beda-beda gitu. Frekuensinya itu beda-beda. Ya mungkin karena kelebihan yang dimasukin ke badan saya yang akhirnya saya hampir wah gitulah, hampir gila. Alhamdulillah terselamatkan sama guru yang sekarang. Nah, untuk mencapai ke cerita ending kenapa saya sekarang stuck berada di Padepokan ini, guru yang sekarang, karena saya udah berbagai macam rasa yang saya jalani pada saat momen-momen saya belajar spiritual gitu, yang akhirnya diselamatkanlah oleh guru yang sekarang gitu. Cuman saya ini di sini ingin bercerita saja pengalaman tentang perjalanan ekstrim saya dulu gitu, sebelum ke pelajaran yang sekarang dipelajari gitu, dengan guru yang sekarang gitu. Insya Allah istiqomah dengan guru yang sekarang gitu kan. Oke, dicukupkan sekian ya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena memang itu secara real pengalaman saya gitu kan. Kalau kita berbeda paham atau berbeda pengalaman ya sah-sah aja gitu kan. Itu secara pengalaman saya dan saya tidak akan memaksakan kalian percaya gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak dan tunggu episode selanjutnya ketika saya berada di Goa Sancang. Fenomenanya seperti apa kalian tentunya pasti penasaran. Oke, ikuti terus ya channel Lawang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.